Shalom Bapak Ibu Saudara, mari pada hari ini kita memuji Tuhan kita yang luar biasa. Boleh semua yang tangan buat Tuhan. Haleluya. Bersama kita mau katakan, Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. haleluya. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat jalannya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Bersama katakan, keraguanmu, kedahsyatanmu, terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karena-Mu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Sing. Oh, oh, oh.
Haleluya. Biar musik memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan kita yang luar biasa dengan lebih lagi, amin. Amin. Yang mau mari bersama kita angkat Tuhan. Kita mau katakan God be the glory for your kingdom's done. 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 Mari Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pada hari ini kami mau katakan, kami bersyukur kami punya Allah seperti-Mu Tuhan. Bersama kita katakan, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Dengan lebih sungguh lagi kita mau nyanyikan pujian ini. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat
hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat Tuhan, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku. Syukur Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat bertemu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami mengucap banyak terima kasih Tuhan. Kami datang dengan membawa hati kami Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau ada di tengah-tengah kami, baik yang di gereja maupun ada yang di rumah. Terima kasih juga buat tim profetik yang sudah membajak hati-hati kita semua yang di rumah maupun kita semua yang ada di gereja, ya, dengan pujian penyembahan, dengan hadiratnya nyata di dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur dan terima kasih. Saya berterima kasih. Kami membawa hati-hati kami Tuhan. Hati-hati kami dengan ucapan syukur. Hati-hati kami dengan penuh kebahagiaan Tuhan. Ucapan syukur, terima kasih bahwa kami semua yang di rumah, semua dalam keadaan sehat. Yang saat ini ikut ibadah pada pagi hari ini, di dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak kurang suatu apapun, diberkati, tidak sakit. Terima kasih Tuhan. Kami membawa hati kami dengan ucapan syukur kami pagi hari ini. Bersyukur Tuhan, sebab kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Kami percaya Roh Kudus bekerja atas kami semua yang di rumah, yang ikut ibadah pada pagi hari ini. Roh Kudus Engkau yang berkarya, Roh Kudus Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memberi khidmat kepada kami. Sebentar firman-Mu akan disampaikan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berkarya. Roh Kudus, urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi semua jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang di rumah, yang menyaksikan ibadah pada pagi hari ini melalui online. Dalam nama Yesus, kami percaya Roh Kudus yang berkarya, Roh Kudus yang bekerja, kami percaya Roh Kudus yang memberi hikmat kepada kita semua. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu semua, pagi hari ini, ya, firman Tuhan sesuai dengan tema di dalam bulan Maret, yaitu bahwa kita masih tetap mengasihi Tuhan dan sesama. Untuk bulan ini memang
temanya mengasihi Tuhan dan sesama. Tetapi untuk minggu ini adalah ada yang tema khusus, yaitu memperhatikan kita mengasihi sesama dengan memperhatikan yang lemah, yang memperhatikan yang berkekurangan. Oleh karena itu pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu semua, memang kita lebih berbahagia. Berbahagia maksudnya di sini kita akan diberkati Tuhan kalau kita memberi. Bapak Ibu semua, kita akan membaca ya di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Saya bacakan. Di tayangan juga ada. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri, Tuhan Yesus sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini adalah perkataan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu mengingatkan kepada kita bahwa lebih berbahagia, akan diberkati kalau kita memberi daripada kita menerima. Bapak Ibu semua, ya, saya akan sampaikan bagaimana pengertian untuk memberi itu. Ya, memberi itu yang pertama bukan melulu barang, bukan melulu materi, bukan melulu uang. Uang perlu, uang juga bisa. Tapi Bapak Ibu semua, memberi itu ya, kita bisa memberi dorongan, memberi semangat, memberi perhatian. Ya, apalagi di dalam masa pandemi seperti ini, kita perlu memberi dorongan. Yang lemah, yang menderita sakit, kita perlu dorong. Ya, kalau yang kena pemutusan hubungan pekerja, yang yaitu dengan yang bekerja di rumah maupun yang sudah tidak bekerja di kantor, itu kita perlu memberi perhatian, kita perlu memberi semangat kepada mereka bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Bapak Ibu semua, ya, memberi dorongan. Contohnya gampang kalau kita memberi dorongan atau memberi perhatian. Kalau kita tahu teman kita sekantor maupun teman sepelayanan kita menderita sakit, kena COVID, ya, karena dia isoman di rumah, berarti kita ini perlu memberi dorongan perhatian mereka dengan memberi. Kita melalui WA atau melalui email, ya, mengenai bagaimana ibadah-ibadah, di mana puji-pujian di dalam YouTube itu kita bisa kirim, yang kita baca, yang kita lihat, yang kita saksikan sendiri, bisa kita kirim melalui WA, bisa kita kirim melalui email, bisa kita kirim. Itu semuanya ada di YouTube. Itu kita kalau bisa memberi dorongan, memberi semangat. Contohnya, teman saya satu kantor yang saat ini dia ada di rumah, di tempat tinggalnya, dia sakit panas, dia seperti flu. Sakit panas, badannya capek semua, badannya lemah. Nah, terus itu contoh kalau kita kehidupan sehari-hari, ya, untuk bisa memberi dorongan, memberi perhatian, yaitu kita bisa kirim melalui WA, via WA atau melalui email, ya. Itu semua di YouTube ada, pas ada pujian penyembahan, pas ada ibadah, di mana ibadah saat itu menguatkan kita yang saat itu kita sama-sama mendengar, ya, kita bisa kirim itu ke teman kita yang sakit, ya, yang lemah, yang di rumah, yang tidak bekerja. Nah, itu bisa kita kirim. Contohnya teman saya saat ini dia panas, ya, badannya lemah, terus semuanya lemah, jadi dia tidak bisa kemana-mana, seperti sakit flu, ya. Nah, karena saya tahu bahwa dia itu sakit, ya,
saya WA, saya kirim pujian penyembahan atau khotbah dari salah satu gereja di YouTube, saya kirim melalui dia. Nah, dan dia pasti buka dengan WA saya, dan pasti Tuhan juga percaya, saya juga percaya, saya juga percaya pasti Tuhan juga gerakkan hatinya, bahwa dia waktu dia melihat, waktu dia menyaksikan WA itu, videonya itu, ya dia pasti dikuatkan. Ya, jadi kita memberi sesuatu dorongan dan perhatian. Di samping itu juga kita bisa mendoakan mereka. Dalam masa pandemi ini kita bisa mendoakan mereka yang sakit. Teman sepelayanan kita sakit, kita bisa mendoakan mereka melalui WA, melalui telepon. Ya, melalui telepon. Walaupun kita jaraknya jauh, tapi kami percaya kuasa Tuhan pasti menembus sampai di mana dia tinggal saat itu. Kita doakan dia. Puji Tuhan, kuasa Allah bekerja. Kami berdua dengan istri pernah mendoakan satu teman sepelayanan, walaupun dia jauh. Kami mendoakan dia. Kami memberi dorongan kepada dia, kami memberi semangat kepada dia. Kami juga menguatkan dia, menguatkan iman dia, supaya waktu kita percaya Tuhan itu pasti menolong. Kuasanya tidak pernah berubah. Kuasanya dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Inilah yang menjadi dorongan kita melalui iman. Kita dorong mereka melalui iman, supaya mereka yang sakit imannya menjadi kuat. Inilah menjadi yang kita mau beri, kita akan beri. Mungkin saat ini, mungkin ada saudara kita, ada teman kita yang sakit, mari kita beri ini. Bukan melulu uang, bukan melulu barang atau materi. Kita perlu doakan mereka. Oleh karena itu, waktu kita memberi dorongan kepada mereka, itu memberi dengan hati yang sukarela. Itu seperti yang ada di dalam Alkitab di 2 Korintus 9 ayat 7, nanti saya bacakan, begini bunyinya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini di 2 Korintus 9 ayat 17. Ini adalah dorongan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jadi kalau kita memberi sesuatu, kita memberi dorongan. Terutama juga kalau mungkin teman kita atau saudara kita perlu sesuatu, perlu dana, perlu uang, kita beri, tapi dengan sukarela, jangan dengan terpaksa. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, dengan memberi ya kita tidak meminta kembali. Memberi tidak meminta imbalan, karena kita tahu bahwa Tuhan sendiri yang akan membalasnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mengapa kita lebih berbahagia memberi daripada menerima? Kenapa kita mesti memberi daripada menerima? Yang pertama, memberi adalah bukti dari mengasihi. Kita tahu, bukti daripada mengasihi adalah memberi. Kita bisa baca di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 saya bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus mengasihi orang yang berdosa. Tuhan Yesus mengasihi kita orang-orang berdosa, sehingga Ia memberikan dirinya sampai mati disalib di Bukit Golgota. Tuhan selalu mengingatkan kita setiap bulan. Setiap bulan selalu Tuhan mengingatkan kita di dalam ibadah awal bulan melalui sakramen perjamuan kudus. Itulah Tuhan sudah memberi kita. Dia sudah mengasihi kita. Karena kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Sebenarnya kita mati, tapi karena
pengorbanan, karena pemberian daripada Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu kita tidak mati, tetapi kita tetap hidup. Tuhan Yesus inilah yang menjadi teladan bagi kita semua untuk memberi kepada sesama. Teladan yang bagus, teladan yang perlu kita tiru adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia berikan dirinya, berikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menebus kesalahan-kesalahan kita. Ini yang pertama. Terus yang kedua, kenapa kita mesti memberi? Yang kedua adalah Tuhan adalah anugerah, memberi anugerah. Memberi adalah anugerah dari Tuhan. Yang kedua tadi, saya ulangi, memberi adalah anugerah dari Tuhan. Memberi adalah berkat dari Tuhan. Itu kita bisa baca di 1 Tawarik 29 ayat 14. Saya bacakan. Sebab siapakah aku ini? Dan siapakah bangsaku? Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya. Dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jadi ini adalah anugerah daripada Tuhan. Ini di 1 Tawarik 29 ayat 14 ini adalah bicara waktu ini di sini adalah ucapan syukur dan doa daripada Raja Daud saat akan membangun bait suci. Dan waktu itu saat itu juga Salomo akan diangkat menjadi penerus daripada Raja Daud. Bapak Ibu semua, kalau kita baca di 1 Tawarik 29 ini dari awal, ya, di mana Raja Daud merasa bahwa Tuhan itu adalah gembalanya. Dia adalah gembala yang baik. Bisa baca di Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Diakui bahwa Tuhan itu adalah gembalaku yang baik. Tidak pernah meninggalkan Raja Daud. Hari ini juga, saat ini juga, walaupun di dalam masa pandemi seperti ini, yang sudah 2 tahun lebih ini, mari, Tuhan adalah gembala agung kita yang baik. Dia tidak pernah tinggalkan kita, asal kita bisa memberi perhatian kepada saudara-saudara kita. Apa yang dimiliki oleh Raja Daud itu dari Tuhan, yang memberi kekuatan, memberi kemampuan, memberi khidmat kepada Daud. Tuhan itu memberi kemampuan, Tuhan itu memberi khidmat kepada kita semua, Bapak Ibu semua. Dalam masa pandemi ini, Tuhan memberi khidmat kepada kita semua. Bapak Ibu semua, mari di gereja kita saat-saat ini, kita terutama di Komisi Diakonia. Sekarang, saat ini, di dalam bulan ini, ada bakti sosial di Purwokerto, di Karen Indah. Juga akan ada ibadah pelayanan yang ada di Wadung Ketas di bulan Maret ini. Mari kita memberi. Bapak Ibu semua yang di rumah, yang bisa, yang mampu, yang merasa Tuhan mengasihi Bapak Ibu semua, mari kita memberi. Kita memberi apa yang ada pada kita dengan sukarela. Tidak perlu banyak, tapi hati kita, hati yang memberi. Seperti teladan Tuhan Yesus kepada kita semua. Ya, Daud waktu itu dia menangis, dia bersyukur, dia berdoa waktu mau pembangunan bait suci itu. Tuhan, daripadamulah semuanya yang aku miliki, hanya daripadamu. Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menjaga kami semua, Engkau yang menjaga rakyat kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, memberi membuat kita percaya atas pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu semua, memberi membuat kita percaya atas pemeliharaan Tuhan kepada kita.
Di dalam 2 Korintus 9 ayat 10 ya berkata, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan yang melipat gandakannya dan menumbuhkannya buah-buah, menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Bapak Ibu semua, Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita supaya kita senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berlebih. Tuhan yang memberi hikmat pada kita, Bapak Ibu semua, Tuhan yang memberi hikmat kepada kita yang di rumah, yang bekerja, yang mau usaha sendiri, memberi hikmat kepada kita untuk mengelola berkat yang diberikan kepada kita. Hikmat dari Tuhan yang memberi kepada kita untuk mengelola berkat yang diterima, berkat yang kita semua terima. Mari Bapak Ibu semua, Tuhan yang memberi benih, Tuhan memberi benih kepada petani, sehingga petani waktu dia tabur benih, setelah itu beberapa bulan dia menuai panen ya dengan padinya ya untuk dia makan. Tuhan juga yang memberi benih kepada kita. Tuhan memberi benih, Bapak Ibu semua. Benih berkat, benih usaha, benih pekerjaan Tuhan beri kepada kita. Dan Tuhan pasti melipat gandakan. Dan Tuhan pasti menumbuhkan sehingga kita menjadi berbuah dan menjadi berkat buat orang lain. Itu yang ketiga, Bapak Ibu semua. Yang keempat, yang terakhir, memberi adalah menolong kita belajar merasa cukup. Jadi kalau kita memberi, itu kita belajar, menolong kita untuk belajar merasa cukup. 1 Ibrani 13 ayat 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan kepada kita semua, anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita, asal kita merasa cukup dengan apa yang ada pada kita. Tuhan Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Tuhan Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Dia dengar apa yang kita doakan. Dia memberi yang lebih. Tuhan Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dia menjawab lebih dari yang kita harapkan di dalam doa-doa kita. Pada waktunya yang tepat. Sekali lagi, pada waktu yang tepat. Tuhan membuat hati kita merasa cukup dengan berkat yang kita terima saat ini, dalam masa pandemi ini. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, dengan memberi, itu adalah ada ganjarannya. Ganjarannya, lebih bahagia memberi daripada menerima. Yang pertama, memberi adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan pada kita. Tuhan memberi hak istimewa kepada kita untuk memberi. Tuhan itu memberi hak kepada kita. Hak istimewa ini untuk memberi kepada sesama kita. Sehingga hati kita penuh dengan sukacita. Sukacita penuh kepada kita kalau kita memberi kepada teman kita, kalau kita memberi dorongan kepada teman kita, memberi semangat kepada teman kita, kita mendoakan kepada teman kita yang sakit dan teman kita yang sakit sembuh. Itu Tuhan yang memberi hak istimewa kepada kita. Ini yang pertama Bapak Ibu semua, ganjarannya. Yang kedua, menjadi kaya bukanlah seberapa banyak yang kita miliki, melainkan seberapa banyak yang kita memberi. Sekali lagi Bapak Ibu semua, ini perkataan ini, kata-kata ini yang memberi kekuatan buat kita semua yang di rumah. Ya, menjadi kaya bukanlah seberapa banyak yang kita miliki, melainkan seberapa banyak yang kita memberi. Ini ganjaran buat kita Bapak Ibu semua.
Terus yang ketiga, diberkati itu untuk menjadi berkat. Kalau kita diberkati Bapak Ibu semua, itu untuk menjadi berkat buat orang lain. Jangan untuk diri sendiri, ditumpuk untuk diri sendiri, tapi diberkati untuk menjadi berkat, untuk memberi kepada orang lain. Untuk memberi pekerjaan Tuhan, untuk memberi teman-teman kita yang ada masalah. Karena apa? Berkat daripada Tuhan. Itu kita untuk memberkati. Yang terakhir, kenapa kita lebih bahagia memberi daripada menerima? Yaitu Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolong kita, Bapak Ibu semua. Jangan takut kita memberi. Tuhan selalu menolong kita. Ini janji Tuhan. Ya, kita baca di Mazmur 41 ayat 1 sampai 4. Ini janji Tuhan. Ya. Mazmur 41 ayat 1 untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Yang ayat 2, 41 ayat 2, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan meluputkan kita waktu kita ada masalah. Jadi Tuhan menolong kita. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Di ayat 3. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan oleh musuh. Bapak Ibu semua ini di ayat 3 ini mengatakan Tuhan melindungi kita, memelihara kita semua. Memelihara kita dan tidak kita dibiarkan dengan kondisi saat ini, pandemi saat ini yang berganti-ganti dengan Omikron, dengan varian Delta, varian Omikron, ya. Kita diombang-ambing sama mereka. Berita-berita di WA itu selalu mengombang-ambingkan ke kita, membuat kita kadang-kadang takut. Tapi Bapak Ibu semua percaya, Tuhan akan memelihara kita. Dia membuat kita tidak takut, tetapi Dia memberi kita kekuatan. Ya. Terus 41, Mazmur 41 ayat 4. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Bapak Ibu semua, Tuhan tolong ini. Siapa yang sakit, kalau kita rajin memberi, Bapak Ibu semua, Dia akan membantu, Dia menyembuhkan sakit kita. Dia pasti menyembuhkan sakit kita. Waktu kita merasa badan kita tidak enak, kita merasakan ada sakit panas tidak enak, kalau kita rajin memberi kepada sesama dan memperhatikan yang lemah, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menyembuhkan. Waktu kita berdoa, waktu kita memuji Tuhan, Tuhan menjamah kita. Tuhan pasti menjamah kita, Bapak Ibu semua. Ada beberapa contoh yang saya sudah baca, saya sudah dengar, Bapak Ibu semua. Orang yang memberi, yang sering memperhatikan yang lemah, Bapak Ibu semua, dalam keadaan sakit, cancer apapun, Tuhan menolong waktu dia didoakan. Waktu hamba Tuhan mendoakan dia, Tuhan menjamah sehingga waktu dia periksa sakitnya, walaupun itu sakit cancer, dia periksa sama dokter, cancer itu hilang. Tuhan pasti menolong, Bapak Ibu semua. Tuhan pasti menolong sakitmu, apa bentuk sakitmu saat ini. Tuhan pasti menolong. Tuhan selalu menolong. Dalam keadaan apapun, Tuhan selalu menolong kalau kita rajin untuk memberi. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau ingatkan kepada kami, jemaat-Mu yang di rumah, yang melayani pekerjaan-Mu. Tuhan, ingatkan kepada saya juga bahwa lebih baik kita memberi daripada kita menerima. Karena ada ganjaran yang Tuhan akan berikan kepada kita.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Kiranya firman pagi hari ini memberi dorongan, memberi semangat kepada kita, membangkitkan kita. Ayo kita sama-sama membantu Komisi Diakonia untuk di gereja di tempat ini, untuk bansos, untuk membantu jemaat yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua yang di rumah, Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekian firman Tuhan dari saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua yang pagi hari ini, yang di rumah, yang ada masalah, engkau yang sakit, engkau yang lemah, mari Tuhan selalu menolongmu. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita semua, Bapak Ibu semua. Tuhan selalu, ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu memberkati. Supaya kalau Tuhan ingatkan melalui firman Tuhan pagi hari ini, lebih baik memberi daripada menerima. Karena kalau kita memberi akan diberkati dan menjadi berkat buat orang lain. Tuhan, terima kasih. Engkau memberi kita, memberi khidmat kepada kita untuk mengelola yang Tuhan berkat, yang Tuhan berikan kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pagi hari ini memberi kekuatan buat kami. Terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan lemah, yang saat ini dalam keadaan sakit, yang saat ini ada masalah dengan pekerjaan atau dengan ekonomi. Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan anak-anak-Mu. Engkau tidak pernah mempermalukan anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Tuhan, inilah janji-Mu Tuhan. Engkau tidak permalukan anak-anak-Mu. Engkau selalu menolong anak-anak-Mu. Dalam keadaan apapun Tuhan, Engkau selalu menolongnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman-Mu pagi hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara di bulan Maret ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati Tuhan. Bakti sosial yang ada di Karen Indah, Engkau juga akan memberkati Tuhan untuk ibadah di Wadung Getas di dalam bulan ini Tuhan. Engkau memberkati. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu turun atas kita semua, jemaat Tuhan yang setia, yang mau untuk memberi dengan bakti sosial ini melalui diakonia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu, semua hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani di dalam ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu melimpah. Engkau tidak pernah tinggalkan mereka. Mereka memberi waktu untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Ini adalah memberi di dalam ibadah ini Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang selalu menolong, tidak pernah tinggalkan semua anak-anak-Mu yang melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kami serahkan bangsa ini di dalam tangan-Mu. Engkau mencintai bangsa ini Tuhan. Kami lahir semua. Kami lahir di bangsa ini, di tanah air Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa Indonesia ini, negara Indonesia ini Tuhan akan lepas, akan luput daripada COVID-19. Di dalam nama Yesus, itu adalah doa-doa kita semua. Anak-anak-Mu di seluruh Indonesia berdoa. Anak-anak-Mu di seluruh Indonesia berdoa untuk Tuhan Yesus, kesembuhan, penyelesaian, pemulihan ekonomi dari bangsa ini. Memberkati Bapak Presiden kita semua, bangsa Indonesia ini Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo maupun wakil, maupun semua menteri-menteri, maupun dan semua staf yang ke bawah di seluruh Indonesia. Engkau menjaga, melindungi, memberi khidmat supaya Tuhan Engkau selalu menolong mereka untuk lepas dari pandemi ini Tuhan. Pulihkan ekonomi bangsa ini Tuhan.
Pulihkan Yesus keamanan bangsa ini. Percaya semua anak-anak-Mu yang percaya kepadamu Tuhan, berdoa untuk pemulihan bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, juga memberkati Tuhan anak-anak-Mu yang selalu memberi persembahan khusus maupun persembahan untuk gereja-Mu di tempat ini. Berkat-Mu turun melimpah atas anak-anak-Mu semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami mau berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami semua. Mari dengan rendah hati Bapak Ibu semua yang di rumah, dengan kerendahan hati angkat kedua tanganmu pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami, berarti kami perlu Engkau. Kami tidak dapat berjalan tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak bisa tanpa Engkau. Apalagi di dalam saat-saat pandemi saat ini Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu kekuatan daripada-Mu, kami perlu firman-Mu, kami perlu menguji menyembah-Mu, kami perlu kuasa-Mu, kami perlu berkat-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, turunkan berkat-Mu yang berlimpah-limpah, berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pengurapan dari Roh Kudus menyertai hidupmu. Diberkati hidupmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, apa yang kau perbuat dibuat Tuhan berhasil. Sambut berkat pada pagi hari ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, sampai ketemu di dalam ibadah minggu depan.